Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang dan saya langsung ke Mas Ridwan. Kalau dilihat dari manfaat dari matematika sendiri di kehidupan sehari-hari seperti apa sebetulnya? Yang jelas manfaat matematik ya, yang jelas yang sering kita rasakan itu ada yang namanya istilah quick count, hitung cepat. Itu kan salah satu ilmu matematika ya, kemarin di ya? statistik Oke. ya. Itu. Terus juga banyak hal yang istilahnya tuh buat anak-anak gitu. Dia kan sudah mulai dengan dia mengerti matematika, dia mulai berhitung berapa pengeluarannya per bulan, dapat uang jajan berapa gitu kan. Kalau mungkin untuk tukang bangunan ketika mau bangun rumah nih masang ubin, berapa ubin yang dibutuhkan dengan ukuran sekian kali sekian. Oke. Yang jelas banyak sekali manfaatnya. Iya, ini yang sebaiknya dirasakan oleh banyak siswa supaya mereka mau untuk belajar matematika gitu Betul, ya. betul. Alfian, saya lihat ini banyak medalinya, bukan hanya juara umum atau seperti apa? Ini untuk kategori-kategori yang lain mungkin Alfian bisa cerita seperti apa, Alfian? Yang ini individual contest. Di Wismik juga ya? Ya. Oke, kemudian Yang ini tim kontes. Dan yang ini yang juara umum. Kan ini sama. untuk kategori mana ini? Yang ini untuk grup. Grup ya. Oh, oke. Ya, ada juara grup. Waktu itu kompetisinya seperti apa, Alfian? Bentuknya? Penilaiannya. Penilaiannya, ya. Kalau tim itu ada lomba tim khususnya. Kalau yang grup itu penjumlahan dari nilai individual satu tim. Kalau nggak salah. Oke. Ya, waktu itu perlombaannya seperti apa? Apakah mengerjakan soal yang diberikan atau ada bentuk-bentuk hal lain misalnya? Mengerjakan soal yang diberikan. Dibagikan dalam selebaran kertas, kemudian siswa diberikan waktu sekian waktu lama gitu ya untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, kalau manfaat yang dirasakan oleh Alfian sendiri ketika Alfian bisa matematika gitu ya, manfaat yang dirasakan apa sih, Alfian? Mungkin yang tadi Pak Ridwan sudah sampaikan kan, kalau ke beli apa itu kadang-kadang kalau ketipu langsung tahu. Ya. Terus penalarannya kan, jadi kalau ntar pelajaran lain lebih enak juga ngertinya. Oh, karena yang paling susah saja sudah ditaklukkan, gimana pelajaran yang lain pasti gampang-gampang aja gitu ya. Oke, Pak Ridwan, kalau dilihat dari suplemen katakanlah untuk seorang siswa bisa sangat ahli dalam sebuah bidang studi selain di sekolah, ada juga kursus atau mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di rumah. Nah, kalau untuk kursus sendiri, sepenting apa ini untuk akhirnya bisa menjadi satu suplemen khusus untuk bisa siswa ini menguasai salah satu bidang studi? Kalau menurut saya kursus itu hanya pemicu dan pemacu saja. Sebab nanti semuanya tergantung kepada anaknya. Contoh adanya di kursus itu kita memberikan materi, kemudian memberikan PR, PR yang banyak misalkan. Nah, tergantung anaknya, dia mau istilahnya tuh mengerjakan atau tidak. Yang kedua, kalau di KPM itu ada semacam anak harus rajin beribadah, karena kita punya pengalaman bahwa anak yang baik, yang ibadahnya bagus, dekat sama Yang Maha Kuasa, biasanya akan banyak keberuntungan dan jauh lebih cerdas. Dan itu sudah kita buktikan. Kita buktikan, makanya kalau kita mengirim siswa tuh anak yang berakhlak baik itu yang kita utamakan. Kemudian baru pintar. Ya, agar seimbang ya. Betul. Jadinya. Betul. Oke, Alfian, ini prestasi pertama di bidang matematika atau banyak mungkin branded prestasi-prestasi yang lain sebelum di Wismik ini? Ada yang lain. Apa? Untuk di bidang matematika atau ada di bidang lain? Di bidang matematik dan tenis. Waktu itu untuk yang matematika apa saja? Tingkatnya seperti yang Wismik ini atau dalam negeri saja atau? Ada yang dalam negeri, ada yang di seperti Wismik ini. Oke. Kalau dilihat perbandingannya dari Olimpiade Matematika kemarin gitu ya, sama Wismik sekarang, tingkatnya seperti apa Wismik ini? Apakah memang lebih susah dibandingkan Olimpiade yang kemarin atau mungkin sama aja? Wismik lebih sedikit pada ngitung, lebih ke trik-triknya. Oke. Kalau yang kemarin seperti apa? Kalau yang dulu-dulu itu
Sama, tapi ada beberapa soal gitu yang benar-benar ngitungnya harus kuat. Kalau yang Oke. nggak perlu. Ya, kalau saya ke Mas Tituan terlebih dahulu, apa yang sebetulnya bisa dilakukan, katakanlah dari segi kurikulum lah ya, supaya memang semakin banyak siswa-siswa di Indonesia yang semakin suka terhadap pelajaran matematika. Walaupun tadi Anda menyebutkan bahwa ada hal lain yang sebetulnya bisa diakali seperti cara guru menyampaikan dan lain sebagainya. Kalau dari segi kurikulum, apa yang mungkin bisa dijadikan masukan? Yang jelasnya memang walaupun sekarang sudah mulai dilaksanakan adalah tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kalau dilihat adalah semacam proses, artinya proses dari konsep matematika itu sendiri. Kembali kepada gurunya. Jadi sebenarnya yang paling utama saat ini adalah kita harus men-training gurunya dalam bidang matematika dengan baik dan benar. Sejauh ini belum ada training seperti itu ya? Saat ini terus terang belum ada, malah saya yang sering melakukan training tersebut gitu. Sementara yang dilakukan pemerintah itu tidak training matematis secara teknis, tapi hanya menginformasikan ini kurikulum terbaru, tapi tidak pada teknis matematika. Support dari pemerintah terkait dengan training guru ataupun mungkin olimpiade macam ini sudah semaksimal apa? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Mas Tituan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda.